Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya buat seluruh siswa siswi kelas 11 kimia. Senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar bersama tentang termokimia. Untuk mengetahui apakah itu termokimia dan apa saja yang kita pelajari di dalam termokimia, mari bersama-sama sebelumnya kita menyaksikan video berikut ini. An oogpster beetle in South Africa. He hunts ants. Eating ants may give him more than just nourishment. He may get something else from them that helps him fight his enemies. The ants launch a counter-attack and nip his ankles, but he simply kicks them out of the way. The valiant ants drive him off, straight into real danger. A mongoose. It's inquisitive, but it's also wary of the oogpster. A black and white pattern is a warning signal. The beetle takes aim and fires formic acid straight at the mongoose's eyes and mouth. The beetle probably collected this acid from the ants. It certainly makes the beetle itself very distasteful, and that, in turn, makes it worth mimicking. This defenseless little lizard carries the beetle's warning pattern. It also imitates the way the beetle runs. Not particularly well, it's true, but well enough to fool predators into thinking it just might be an acid-firing beetle. All kinds of insects have developed chemical weapons. A pair of devil rider stick insects. They fire bitter-tasting oils, terpenes. European wood ants under attack from a hungry crow. They fire the sort of acid that gives nettles their sting, so this is like one of us falling into a nettle patch. But the master of chemical warfare is the bombardier beetle. It can create a chemical reaction within its body so violent that boiling caustic liquid explodes out of its abdomen. By pulsing the jet 500 times a second, it keeps its rear end just cool enough to prevent it being cooked. Ya, oke, kita sudah menonton tentang bagaimana Tuhan menciptakan serangga-serangga ini dengan pertahanan yang sungguh sangat luar biasa. Khususnya buat kumbang, yang disebut juga dengan serangga bombardir di dalam cuplikan tadi, film tadi, yaitu di dalam tubuhnya atau dalam perutnya itu mengandung senyawa lautan hidroquinon dan juga hidrogen peroksida, dan jika bereaksi maka akan menghasilkan cairan yang mampu memberikan rasa panas sekali kepada musuhnya
yaitu sebagai predator yang hendak memakan dia, begitu ya. Di mana diketahui proses atau reaksi kimia yang terjadi antara hidrokoinon dan juga hidrogen peroksida dilepaskan sejumlah energi. Pelepasan sejumlah energi ini dirasakan oleh musuhnya, yaitu terasa panas, ada suhu yang dirasa sangat panas sekali sehingga menyebabkan musuhnya ini menjauh jika mendekati kumbang ini, gitu ya. Ini salah satu contoh tentang termokimia di dalam kehidupan kita, dan masih banyak lagi contohnya seperti pembakaran kayu, kemudian proses peleburan air dari es batu, itu juga merupakan reaksi di dalam termokimia. Oke, termokimia itu apa? Kalau secara umum dibagi dari suku katanya, yaitu termo dan kimia. Termo itu berarti panas, kimia berarti terjadinya suatu reaksi. Dan termokimia ini dapat dikatakan sebagai cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan panas. Di dalam hubungan reaksi kimia dan panas ini, terdapat dua komponen utama yang berperan penting, yaitu sistem dan lingkungan. Apakah sistem dan apakah lingkungan? Sistem itu merupakan suatu objek yang menjadi pusat pengamatan kita. Sistem yaitu suatu objek yang menjadi pusat pengamatan kita. Contohnya, jika kita ingin mengamati proses pelarutan gula di dalam air, maka sistemnya yaitu air dan gula di dalam gelas tersebut. Itu merupakan objek pengamatan kita. Sedangkan di luar dari air dan gula itu, misalkan kita melakukan pengadukan, kemudian suhu di luar, itu merupakan lingkungan, di mana lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi sistem. Secara umum, sistem itu terbagi atas 3 jenis berdasarkan ada atau tidaknya perpindahan energi dan juga materi di dalam sistem tersebut. Yang pertama yaitu sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, yang ketiga sistem isolasi. Jika kita mengilustrasikan untuk sistem terbuka itu seperti wadah yang terbuka, contohnya gelas yang terbuka tanpa penutup. Sistem yang tertutup yaitu gelas menggunakan penutup. Sistem isolasi yaitu seperti termos air panas. Jika ke dalam ketiga wadah ini kita masukkan air yang baru mendidih dengan volume yang sama, misalkan 1 liter, maka kita menunggu kurang lebih 30 menit, maka yang terjadi adalah untuk gelas yang terbuka, di dalam sistem yang terbuka ini, maka suhu dari air tersebut akan berkurang. Kita rasakan bahwa panasnya akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Kemudian volume dari air di dalam gelas itu pastinya berubah. Kenapa? Karena ada interaksi secara langsung antara air di dalam wadah itu dengan udara di luar. Sehingga uapnya itu bisa terlepas. Sehingga volumenya pasti akan berubah. Maka sistem terbuka mengalami perubahan atau perpindahan energi dan juga materi. Kemudian yang kedua, yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup, air di dalam gelas yang menggunakan penutup tadi, suhunya mulai berkurang, tetapi tidak lebih rendah dibandingkan sistem terbuka, tetapi ada perubahan suhu, energi, tapi sedikit, gitu ya. Kemudian untuk jumlah atau volume dari air tidak mengalami perubahan jika kita tidak membuka penutupnya. Kenapa? Karena tidak ada interaksi antara sistem dengan lingkungan. Maka untuk sistem tertutup terjadi perpindahan energi, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem isolasi. Untuk sistem isolasi, dikatakan bahwa tidak terjadi perpindahan apapun, baik energi maupun materi, karena sama sekali tidak terjadi interaksi antara sistem dan lingkungan. Tetapi kenyataannya pasti akan ada terjadi perubahan energi, tetapi sangat kecil sekali, begitu ya. Oke, untuk 3 jenis sistem. Kemudian energi yang dimiliki oleh sistem ada yang dilepaskan kepada lingkungan, tetapi sistem juga dapat menangkap energi dari lingkungan. Energi yang dilepaskan dan diserap oleh sistem pada tekanan tetap disebut juga dengan entalpi atau dilambangkan dengan H. Jadi sistem menjadi objek pengamatan kita. Dia melakukan 2 hal secara umum yang akan menjadi pusat perhatian kita, yaitu melepaskan energi dan menangkap energi.
Jika sistem melepaskan energi, berarti energi di dalam sistem berkurang karena dilepaskan ke dalam lingkungan. Kita lihat yang di pertama nih ya. Nih, jika sistem melepaskan energi, maka entalpinya berkurang karena dilepaskan kepada lingkungan. Jika sistem menangkap sejumlah energi, maka energinya akan bertambah, entalpinya bertambah. Oke? Entalpi atau energi yang diserap dan yang dilepaskan oleh sistem tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan yaitu berapakah perubahannya, selisihnya. Kalau dikatakan perubahannya berarti kita melihat antara kondisi. Dua kondisi yaitu kondisi awal dan kondisi akhir. Untuk kondisi awal berarti kita melihat energi di dalam reaktannya, di dalam kondisi awal sebelum terjadi reaksi. Dan produk berarti setelah terjadi reaksi. Jadi kita melihat selisihnya, selisih entalpi yang bisa dapat terukur. Kalau kita mau ilustrasikan seperti gini. Keuangan Bu Guru itu seperti entalpi atau energi. Keuangan Bu Guru itu susah untuk ditentukan berapa atau diukur. Tetapi yang dapat diukur yaitu perubahan keuangannya Bu Guru selama 1 minggu atau 1 bulan. Kenapa? Dapat dilihat di awal, yaitu gaji yang diterima oleh Bu Guru berapa. Kemudian setelah 1 bulan kemudian kita melihat bahwa gajinya menjadi sekian. Maka selisih itu adalah perubahan yang dapat diukur untuk keuangan Bu Guru. Jadi yang dapat dilihat yaitu perubahannya, bukan nilai uangnya. Itu ilustrasi ya. Jadi untuk menganalogkan bagaimana cara kita melihat entalpi dan perubahan entalpi. Kemudian tadi ada dua hal yang dilakukan oleh sistem, yaitu sistem melepaskan energi dan menangkap energi. Jika kita lihat dalam kotak ini, jika energi dalam produk atau entalpinya sama, energi dalam dan entalpi itu sama ya, yaitu jumlah energi yang dimiliki oleh sistem. Jika energi produknya itu lebih besar dibandingkan energi reaktan, maka perubahannya lebih besar dari 0 atau positif. Kenapa? Karena sesuatu yang besar, jika produknya besar dikurangi sesuatu yang kecil, maka hasilnya pasti positif. Nah, suatu sistem, jika dia menangkap energi, jadi sistem jika melakukan penangkapan energi, maka energi sistem itu akan menjadi bertambah. Kondisi awalnya energinya punya sekian. Awalnya, ini kondisi awal atau reaktannya sebelum ada reaksi. Kemudian jika menangkap sejumlah energi, maka energinya bertambah. Ini kondisi akhir, produk. Sehingga untuk reaksi penangkapan energi oleh sistem, perubahannya menjadi positif. Karena energi akhirnya itu lebih besar dibandingkan energi awalnya. Ini untuk reaksi penangkapan energi. Kemudian kedua, jika sistem melepaskan energi, awalnya sistem mempunyai energi sendiri. Kemudian jika dia melepaskan sejumlah energi kepada lingkungan, maka energinya menjadi berkurang, entalpinya berkurang. Ini kondisi akhirnya, yaitu kondisinya lebih kecil. Entalpi produknya lebih kecil dibandingkan entalpi reaktannya awalnya. Sehingga perubahannya yang terukur yaitu delta H-nya bernilai negatif atau lebih kecil dari 0. Oke? Bisa ya? Ya, ini contohnya misalkan suatu anak, seorang anak sedang belajar dan kita amati bagaimana dia belajar dan bagaimana hasilnya, ini berarti dapat dikatakan sebagai sistem, karena menjadi objek pengamatan kita. Dan di luar dia yang mempengaruhi bagaimana dia belajar disebut dengan lingkungan. Ya, secara umum reaksi yang terjadi, secara umum jenis reaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan itu ada dua, yaitu exotherm dan endotherm. Jika reaksi melepaskan energi kepada lingkungan, maka disebut dengan reaksi exotherm. Exotherm exit, jadi lepas keluar, gitu ya. Terjadi perpindahan kalori dari sistem ke lingkungan.
Kemudian, entalpi hasil reaksi atau produknya lebih kecil dibandingkan entalpi reaksi. Kenapa? Karena sudah dilepaskan kepada lingkungan, berkurang dari sebelumnya. Sehingga delta-H-nya bernilai negatif. Di sini terjadi yaitu suhu akhir produk itu lebih tinggi dibandingkan suhu awal. Jadi terjadi perubahan suhu. Suhunya menjadi lebih tinggi. Yang kedua, jika sistem menangkap sejumlah energi dari lingkungan atau lingkungan melepaskan energi kepada sistem, gitu ya. Jadi sistem menangkap energi dari lingkungan itu berarti dikatakan reaksi endotherm. Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Entalpi hasil reaksinya lebih besar dari entalpi reaksi. Kenapa? Karena dia menangkap energi sehingga menjadi lebih tinggi. Kemudian perubahan entalpinya menjadi positif dan suhunya T2-nya lebih kecil dibandingkan yang T1. Jika kita menggambarkan di dalam diagram tingkat energi untuk exotherm dan endotherm, dapat dilihat bahwa untuk exotherm ini reaktannya entalpi, jadi H itu entalpi, reaktannya dia lebih kecil, lebih tinggi dibandingkan produk. Jadi produknya ini nilai energinya, entalpinya lebih rendah dibandingkan reaktan, gitu ya. Kenapa? Karena ada pelepasan energi tadi. Kemudian arah reaksi selalu dari reaktan ke produk. Ini arah reaksi. Ini secara umum untuk menggambarkan diagram tingkat energi untuk reaksi exotherm. Untuk endotherm, dari sini entalpi produknya lebih tinggi, lebih besar nilai entalpinya dibandingkan yang reaktan. Kenapa? Karena ada penambahan energi. Anak panahnya selalu sama dari reaktan menuju ke produk. Endotherm, produknya yaitu 2H2O. Ini dia kondisinya dia lebih rendah di bawah ya. Di dalam grafik ini dia lebih lebih rendah. Kemudian reaktannya lebih tinggi. Karena apa? Karena ada pelepasan energi. Arah reaksi selalu sama dari reaktan menuju ke produk. Produknya H2O di bawah. Jadi dari atas ke bawah. Oke, kita bisa melihat endotherm dan exotherm. Langkah pertamanya yaitu kita melihat dari tanda pada perubahan entalpinya, positif atau negatif. Jika positif, maka dia termasuk reaksi endotherm. Jika dia negatif, maka dia termasuk reaksi exotherm. Oke. Demikian untuk pembelajaran termokimia di bagian pertama ini. Semoga kalian bisa memahami. Untuk lebih paham lagi, silakan kalian mengerjakan ketiga contoh soal ini, latihan soal. Yang perlu dilakukan yaitu pertama, tentukan dia termasuk exotherm atau endotherm. Kemudian yang kedua, gambarkan diagram tingkat energinya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.